Pemirsa, penerapan sistem moving kelas di SMA Negeri 3 Bandung dalam mendukung adanya kurikulum merdeka. Selamat siang pemirsa, saatnya Anda menyimak berbagai informasi terkini dalam TNC bersama Naira Dinda Gausoriana dan saya, Afifah Sefa Anindya, menemani Anda dalam program berita yang menyajikan informasi faktual dan terpercaya. Sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, penerapannya di berbagai sekolah di Indonesia membawa sejumlah perubahan dalam proses belajar mengajar. Salah satu ciri utama kurikulum ini adalah memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Dengan adanya mata pelajaran pilihan atau peminatan, sekolah diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan berpusat pada kebutuhan siswa. Seiring dengan itu, beberapa sekolah mulai menyesuaikan sistem pembelajaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Bandung yang menerapkan sistem moving class. Melalui sistem ini, siswa berpindah kelas sesuai mata pelajaran yang diambil. Berbicara tentang kondisi moving class, berikut beberapa cuplikan dari proses perpindahan para siswa dan siswi menuju kelas mata pelajaran pilihan berikutnya. Namun demikian, penerapan moving class ini memunculkan berbagai respon. Ada pula yang mempertanyakan efisiensi serta tantangan teknis dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana sebenarnya efektivitas sistem moving class di SMA Negeri 3 Bandung? Berikut kami hadirkan reporter kami yang akan langsung mewawancarai beberapa narasumber dari lingkungan SMA Negeri 3 Bandung. Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Latih Syahura dari TNC News akan melakukan wawancara dengan salah satu guru dari SMA Negeri 3 Bandung. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Raya. Saya sebagai guru informatika di SMA Negeri 3 Bandung. Menurut pengalaman Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, mengapa perpindahan fisik dalam sistem ini bisa menciptakan pengalaman suasana belajar yang bervariasi bagi pihak-pihak yang terlibat? Oke, kenapa bervariasi? Mungkin kebetulan saya yang membuat jadwal ya. Jadi setiap siswa itu sangat bervariasi untuk moving class-nya gitu, dan itu pun akan menciptakan suasana kelas yang sangat berbeda ya di antara siswa yang A dengan siswa yang lainnya gitu, karena setiap siswa itu memiliki jadwal pelajaran yang dipilihnya itu berbeda-beda gitu. Baik, nah dari pengalaman Ibu sendiri, apa tantangan terbesar yang Ibu temui dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kelas yang terus-menerus ini? Oke, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana nih setiap siswa ini memiliki semua siswa itu memiliki jadwal yang sama, itu sangat sulit ya. Ditambah sekarang kan SMA 3 itu pemilihan jadwalnya itu sangat bervariatif ya dibandingkan dengan sekolah yang lain, sehingga di SMA 3 ini setiap siswa itu memiliki jadwal-jadwal yang berbeda. Nah, itu yang menjadikan tantangan saya untuk membuat jadwalnya gitu. Baik, berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana proses perpindahan antar kelas ini memengaruhi kelancaran belajar siswa? Oke, prosesnya itu dari awal itu saya memulai jadwal-jadwal yang bagaimana untuk membuat si jadwal itu tuh bervariatif ya, karena di satu sisi saya melihat bahwa setiap siswa itu memiliki pemilihan jadwal yang berbeda-beda. Nah, untuk inisiatifnya itu saya mencoba untuk meminimalisir jadwal juga yang tidak bentrok itu seperti apa, terus inisiatif untuk membuat hal-hal yang tidak
yang bervariasi gitu. Itu yang harus saya yang harus saya tingkatkan gitu dalam masalah ini gitu, khususnya ketika terjadi moving class seperti itu. Baik, nah kalau yang terakhir nih, menurut pengamatan Ibu, di mana lokasi yang biasanya sangat penuh atau sangat ramai ketika ada moving class? Yang sangat penuh itu pasti yang pertama ya, kantin. Itu pasti ya, ketika moving class pasti anak-anak jam kos tuh ya, jam kos pasti kebanyakan anak di kantin. Dan itu yang harus kita pikirkan ya, sebagai salah satu saya sebagai staf kurikulum juga, gimana caranya supaya si tempat ini tuh tidak dikerumuni oleh si siswa karena jam kos. Tapi sejauh ini yang saya lihat yang paling banyak itu di perpustakaan ya. Di perpustakaan itu banyak siswa yang mungkin pada saat moving class dan tidak ada jam kos pun mengefisiensikan waktunya pun di sana gitu ya, di di perpustakaan. Kadang ada, kalau misalkan ada yang jam kos pun anak-anak bisa berdiam atau mengisi waktunya di labcom pun ada gitu. Baik, terima kasih Bu Raya atas jawabannya. Ya. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Siang pemirsa, sekarang saya dan Siti sedang bersama salah satu guru dari SMA Negeri 3 Bandung. Boleh perkenalan diri Bapak? Siap. Perkenalkan, nama Bapak Haris Gozali sebagai guru di SMA Negeri 3 Bandung untuk pengajar mata pelajaran kimia. Oke, dan sekarang saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan pertama, beberapa area mungkin menjadi pusat mobilitas yang tinggi. Dari pengamatan Bapak, di lokasi mana keramaian atau kepadatan siswa paling terlihat seiring berjalannya aktivitas MPP dengan konsep moving? Oke. Dengan konsep moving ini, yang paling terlihat titik ramainya adalah pertama di tangga masuk yang kelas 11, kemudian di lorong juga terlihat, itu yang paling terlihat. Kemudian kalau untuk yang lain ada tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sistem moving class seringkali memberi pengalaman yang berbeda pada tiap kelompok siswa. Menurut Bapak, kelompok atau individu seperti apa yang terlihat paling terdampak oleh perubahan pola belajar ini? Oke, untuk moving class ini pada pelajaran kimia paling terlihat itu adalah untuk yang tadinya siswa mungkin belum bisa terlalu terlibat di pelajaran saat dia di kelas asalnya. Tapi setelah ada di kelas pilihan atau mata pelajaran pilihan, dia terlihat punya teman baru, punya rekan baru, punya suasana baru dan lingkungan yang mungkin bisa mendukung bagaimana potensi dia bisa muncul seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, sistem pembelajaran berbasis pilihan biasanya menuntut ritme kerja yang berbeda. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana proses perpindahan antar kelas ini memengaruhi kelancaran belajar selama 1 hari penuh? Oke, untuk moving class ini memang resiko di mana kita itu menerapkan kurikulum merdeka untuk membebaskan peserta didik memilih mata pelajarannya, jadi tidak dibatasi. Sehingga konsekuensinya adalah adanya kelas moving class ya, jadi pada jam tertentu menyesuaikan sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, tentu ini mendukung terhadap potensi siswa karena setiap orang kan punya minat dan cita-cita yang berbeda. Nah, kemudian karena tadi konsekuensinya adalah moving class, mungkin kelemahannya yaitu tadi ya, waktu jadi agak sedikit banyak. Kalau misalnya tidak disiplin, sedikit banyak yang terambil gitu jamnya, seperti itu. Makanya caranya mungkin guru itu bisa di awal membuat kesepakatan untuk toleransi batas masuk kelas itu misalnya 5 menit dari jadwal atau berapa menit seperti itu. Siang pemirsa, hari ini saya Alti Syahaura akan mewawancarai rekan saya yang namanya Aidan Abdul Malik Kartadiharja mengenai sistem moving class yang ada di SMA Negeri 3. Nah, baik Aidan, yang pertama dari pengalaman Aidan sendiri, tantangan terbesar yang Aidan temui dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kelas yang terus-menerus ini apa? Tantangan saya itu adalah ketika pindah kelas itu kan banyak siswa-siswa yang keluar. Nah, itu tuh membuat kepadatan. Jadi tantangan saya itu membuat telat masuk kelas sih, seperti itu. Nah, baik.
Yang kedua itu berdasarkan pengalaman Aidan nih mengikuti moving class di SMA 3, kapan Aidan merasa sistem ini paling bermanfaat mendukung kegiatan belajar? Saya merasa bermanfaat setiap hari karena dengan MPP ini saya bisa memilih pelajaran yang saya inginkan dengan tidak adanya IPA IPS gitu kan, jadi kita bisa memilih pelajaran yang saya inginkan. Baik, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Leticia Haura dan rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan dua narasumber. Yang pertama boleh perkenalkan diri dulu. Halo, saya Keila Fairuz. Halo, saya Misha Putri Arifah. Nah, pada saat ini saya akan menanyakan narasumber ini mengenai moving class yang ada di SMA Negeri 3. Yang pertama, menurut kalian, apa tantangan terbesar yang ditemui dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kelas yang terus-menerus ini? Kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu mungkin dari adaptasi ya. Karena sebelumnya kan kita kelas 10 tuh belajar bareng sama kelas kita. Terus kelas 11 tuh kita belajar sesuai MPP masing-masing. Nah, tapi berkumpulnya itu cuma mata pelajaran umum aja. Jadi menurut aku tuh adaptasinya tuh berarti teman baru, jadwal yang baru, gaya belajarnya juga berubah dan ada beberapa guru yang berubah juga. Kalau dari aku sendiri juga hampir sama kayak Keila ya, lebih ke kayak pertemanan juga pasti bakal berubah, tantangannya harus lebih mengadaptasi dan juga membuka diri untuk lebih banyak relasi gitu ya, sama gaya belajar juga beda. Dan kalau misal kayak istirahat itu kan jadi nggak bisa sama teman-teman yang biasanya bareng gitu ya, sebenarnya meliputi kayak pertemanan dan gaya belajar aja sih tantangannya. Oke, baik. Yang kedua, berdasarkan pengalaman kalian mengikuti moving class yang ada di SMA 3, kapan sih kalian merasa sistem ini tuh bermanfaat banget untuk mendukung kegiatan belajar kalian dan apa yang membuat momen ini berbeda dari yang lain? Merasa bermanfaatnya itu ketika pas pembelajarannya, karena itu tuh kan sesuai dengan kita yang milih kan untuk mata pelajarannya, dan mata pelajaran ini juga menunjang untuk masa depan kita. Jadi menurut aku manfaatnya itu kerasa banget pas kita belajar gitu. Aku sama kayak Keila jawabannya. Baik. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dan pengamatan kalian juga, mengapa sih perpindahan fisik dalam sistem ini bisa menciptakan pengalaman yang berbeda-beda bagi setiap orang? Mungkin karena moving, jadi kita kan ada yang dari lantai 1 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 2. Jadi mungkin jalannya dan proses waktunya juga membutuhkan waktu yang lebih lama ya gitu menurut aku. Ya kalau tentang pengalaman kayaknya kalau dari sisi pertemanan ada aja orang yang emang mungkin dia kayak agak malu gitu ya. Jadi mungkin pengalamannya dia lebih kayak aduh aku harus buka pertemanan lagi gitu. Sama tadi yang Keila bilang juga aku setuju. Ya, baik. Selamat siang pemirsa TNC dimanapun Anda berada. Kembali bersama pembahasan tentang konsep moving class di SMA Negeri 3 dengan saya Siti Nurlasari Anggraini. Saat ini SMA Negeri 3 sudah menerapkan konsep moving class terutama terkait mata pelajaran pilihan. Nah, sistem pembelajaran ini sudah mereka terapkan sejak mulainya kurikulum Merdeka. Nah, untuk membahas lebih lanjut, di sini sudah bersama kami narasumber. Boleh perkenalkan diri? Baik, terima kasih. Saya Yudianto, Wakasek Humas di SMA Negeri 3 Bandung. Jadi kami sekarang bersama Bapak Yudianto akan membahas lebih dalam terkait konsep moving class ini dan keefektifan dan efisiensinya terhadap sistem pembelajaran. Nah, baik Bapak. Jadi gini, saat ini SMA Negeri 3 Bandung itu sudah menerapkan sistem moving class, benar? Betul. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri, apa saja tantangan yang Bapak temui dalam menyesuaikan diri terutama bagi siswa ataupun sebagai guru dengan perubahan kelas yang terus-menerus ini? Ya, karena memang sekarang kurikulumnya kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga memang ada mata pelajaran pilihan yang harus dipilih oleh siswa, maka mau tidak mau suka tidak suka dilakukanlah konsep moving class atau perpindahan kelas. Jadi mata pelajaran yang dipilih itu diajarkan oleh guru mata pelajaran pilihan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Nah, tantangannya adalah bahwa setiap siswa harus peka dengan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua,
setiap siswa tentu harus siap dengan mata pelajaran yang ia pilihnya sebagai kelanjutan nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ia cita-citakan. Nah, oleh sebab itu, mapel pilihan menjadi sebuah tantangan bagi guru maupun siswa untuk sama-sama belajar dengan perpindahan kelas. Baik, menurut Bapak sendiri, seperti apa saja yang terlihat dampaknya dalam pola belajar akibat moving class ini diterapkan? Ya, tentu saja setiap kebijakan yang baru itu akan menimbulkan dampak. Di antara dampak moving class atau perpindahan kelas itu, di antaranya adalah satu, pasti akan memakan waktu. Waktu akan terambil, ya sedikit atau banyak, bergantung kecepatan siswa dalam bergerak. Yang kedua, keuntungannya justru ketika bergerak itu merefresh kondisi fisik siswa untuk bisa kembali lagi konsentrasi. Karena kalau misalnya duduknya berlama-lama di satu kelas yang sama, boleh jadi pegal, boleh jadi cangkel dan seterusnya. Tetapi ketika ada moving, dia akan ada pergerakan jasmaninya, fisiknya, dan itu menjadikan fresh untuk menghadapi mapel selanjutnya. Baik, Bapak, terima kasih. Namun sebagai pengajar dan sekaligus sebagai Wakasek SMA Negeri 3 Bandung ini, apakah Bapak pernah mengamati di bagian mana saja sih banyak siswa yang terkumpul akibat moving class ini? Jadi ada wilayah mana yang biasanya istilahnya macet gitu? Ya, tentu saja pergerakan moving class itu menimbulkan mobilitas yang serempak, semua kelas keluar kemudian berjalan menuju kelas tujuannya masing-masing. Ini kalau Bapak amati khususnya kelas 12, moving classnya adalah terdapat di tangga, anak tangga gitu. Karena perubahan antara lantai 1 dengan lantai 2 itu lumayan padat sehingga terjadi penumpukan para siswa yang akan menuju ke kelasnya masing-masing. Tapi ini sebetulnya tidak lama macetnya dan masih bisa diatasi dengan seiring waktu berjalan ketika mereka masuk ke kelas masing-masing. Baik, untuk berikutnya berdasarkan pengamatan Bapak, coba bisa dijelaskan mengapa perpindahan fisik ini dalam sistem pembelajaran bisa menciptakan pengalaman suasana belajar yang bervariasi bagi pihak-pihak yang terlibat? Oh ya, tentu saja dengan moving class atau perpindahan kelas, pertama bisa berinteraksi dengan teman tetangga kelasnya. Karena teman tetangga kelasnya itu menjadi satu kelas yang memilih mata pelajaran yang sama. Nah, kemudian pergerakan jasmani, fisik itu juga akan merefresh otak atau pikiran para murid untuk bisa melanjutkan ke materi atau mata pelajaran berikutnya. Baik, apakah moving class ini mempengaruhi kelancaran sistem belajar di kelas mata pelajaran peminatan juga, Pak? Oh iya, tentu saja. Karena memang konsep dan sistemnya moving, maka mau tidak suka harus dijalani sehingga supaya lebih lancar anak-anaknya diberikan kebebasan pemilihan mata pelajaran itu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kita tidak mengondisikan harus memilih pelajaran A, B, C, D, melainkan melalui aplikasi Pixu 3 mereka istilahnya pemilihan war gitu ya, perang ketika perebut memilih mapel itu sesuai dengan yang diminatinya gitu. Baik, sekian pembahasan terkait konsep moving class yang diterapkan di SMA Negeri 3 Bandung ini. Bersama saya Siti Nurlela Syarianggraini dan narasumber kami yaitu Bapak Yudianto. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Terima kasih Kaliope, Siti, dan Latisha yang telah turun langsung untuk mewawancarai para narasumber. Kami harap segenap rangkaian kegiatan di SMA Negeri 3 Bandung dapat selalu berjalan dengan lancar, pemirsa. Demikian informasi yang kami sajikan. Saya, Afifah Sefa Anindya,
Dan saya Naira Dinda Gauswa Riana pamit undur diri. TNC, faktual dan terpercaya.